Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita di bulan yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampaikan telah memberikan kita tamu, yaitu bulan yang paling agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang paling istimewa, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya, firman-firmannya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Tapi bukan saja Al-Qur'an saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kitab-kitab lain juga. Kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Ini semua diturunkan pada bulan Ramadan. Karena begitu mulianya, begitu agungnya ayat-ayatnya Allah, firman-firmannya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitabnya pada bulan yang paling mulia, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari-hari sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, kita telah tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa ketika sudah masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kita di bulan yang paling agung itu, di bulan yang paling mulia, di bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan namanya pahala-pahala. Jadi seperti barang-barang, seperti permisalan barang-barang yang telah diobral, diberikan barang yang telah diberi diskon sangat banyak, diberikan banyak sekali keruangan. Maka seperti itu juga bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan diskon, yaitu bagaimana pahala-pahala diberikan kepada kita. Pahala-pahala itu telah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali limpahan pahala pada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga ketika bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ampunan, maghfirah, memberikan banyak sekali limpahan maghfirah kepada kita. Dan juga orang-orang yang berada di neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkecil, yaitu siksaan mereka pada bulan Ramadan, saking mulianya bulan Ramadan ini. Hadirin umat Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang sangat mulia, bulan yang paling agung, bulan yang dimana pahala sunnah dijadikan seperti pahala fardu, dan pahala fardu
dikalikan sampai 70 derajat. Masya Allah, saking mulianya bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana kita sudah sampai di bulan yang paling mulia ini, jangan sampai kita sia-siakan, saudara-saudaraku, jangan sampai kita sia-siakan. Bagaimana kita menyambut tamu yang sangat mulia, jangan diibaratkan orang biasa, jangan kita anggap seperti bulan Ramadan seperti orang biasa saja. Kita anggap biasa saja. Nah, ketika kita di bulan-bulan biasa, kita amalnya kita biasa saja, tapi ketika masuk bulan Ramadan, bagaimana kita sibukkan diri kita dengan amal-amal ibadah, membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang membawa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita itu bisa lebih baik dari bulan-bulan yang lain? Di mana bulan-bulan yang lain ini pahalanya biasanya Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan dijadikan 10, tapi di bulan ini Allah Subhanahu wa taala kalikan sampai 70. Masya Allah. Jadi bagaimana kita yang biasanya baca Al-Quran mungkin dalam satu hari biasanya cuma baca 1 juz, dan kemudian kita hatamkan mungkin lama. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak lagi, kita bisa menyibukkan lagi diri kita dengan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bagaimana kita sibukkan diri kita? Bagaimana dengan amalan-amalan? Di mana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amalannya itu kita sholat tarawih pada malam hari, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bisa sama-sama berkumpul di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat tarawih, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ketika malam hari itu dengan kita menghidupkan malam hari itu, yaitu qiyamul lail. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita berbuka puasa. Ketika bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Kita berpuasa bukan saja kita tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana kita juga bisa menjaga diri kita dari amalan-amalan yang sia-sia, dari bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita pada bulan Ramadan, kita sibukkan diri kita dengan ketaatan. Jangan sampai kita sia-sia pada bulan ini. Hadirin dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bagaimana mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk bisa bersama-sama bisa kita menyambut bulan yang penuh agung ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan seperti orang-orang terdahulu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mafhum hadisnya yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita bagaimana kita hidupkan apa? Kita hidupkan bulan Ramadan kita, bagaimana kita sibukkan diri kita pada bulan yang penuh ampunan ini. Dan juga di mana kita ketika sahur bagaimana kita memperlambat dan berbuka, kita mempercepat berbuka puasa kita. Di mana sangat barokah sekali orang yang sahur tersebut. Tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barokah. Karena ketika kita sahur nih sangat berkah. Bagaimana kita jangan sampai kita terlelap tidur. Kita sisihkan makanan kita, mungkin kalau adanya cuma air, cuma 1 butir kurma, kita bersahur, kita niatkan untuk sahur supaya kita mendapatkan barokah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
Nah, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari diri saya sendiri dan juga dari syaitan. Aqulu qouli hadza, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.